Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Jakarta Timur akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan saya berperan sebagai pengamat atau observer. Nama Effendi Saleh dari SMA Negeri 58 Jakarta dan di sebelah kanan saya sebagai coach. Kenalkan, nama saya Arif Wiguno dari SDN Cipinang Besar Utara 09 pagi. Sebelah kiri saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya dengan Ono Sasmita Jaya dari SMK Negeri 46 Jakarta. Selamat menyaksikan. Ke saya berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah sehat Pak Effendi. Pak Effendi gimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti yang Pak Arif lihat, kondisinya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT ya Pak Arif. Pak Arif, untuk pelaksanaan kegiatan kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentunya Pak Arif harus mempersiapkan apa yang menjadikan tujuan di dalam kegiatan kita, yaitu mendiskusikan rubrik penilaian. Apakah rubrik penilaian dan sebagainya nanti yang disiapkan sudah sesuai dengan alur kita yang ada. Kemudian juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot yang disampaikan. Dan Pak Arif, bagaimana respon coach terhadap coach pada saat kegiatan di dalam pelaksanaan yang akan dilakukan. Jangan dilupakan juga itu ada prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coach. Nanti supaya apa yang dialami oleh coach tadi, Pak Arif bisa mendapatkan satu gambaran permasalahan yang jelas, sehingga nanti coach bisa menarik satu kesimpulan juga dan bisa mencari solusi. Nah, kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Pak Arif. Yang pertama yaitu kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan. Ya, terima kasih Pak Effendi. Tadi sudah diingatkan mengenai harus selalu detail dan harus mengajarkan menjual pertanyaan yang berbobot. Kemudian melihat bagaimana responsif coach terhadap permasalahan. Nah, yang saya ingin akan kembangkan itu pertama Pak Effendi present, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih atas apa yang Pak Arif sampaikan. Yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang akan dilakukan atau yang dilatih? Ya, terima kasih Pak Effendi. Yang apabila ini menjadi spesifik, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dan ingin lebih mendengarkan. Indikator mana yang agar coaching ini dapat berhasil? Indikator keberhasilan adalah coach dapat menemukan solusi, ide-ide atau langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, terima kasih Pak Arif atas penjelasan yang telah disampaikan. Kita langsung pada kegiatan pelaksanaan untuk coaching berikutnya. Siap, terima kasih. 1, 2, 3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ono. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak Arif. Alhamdulillah, Pak sehat Pak Ono. Mohon maaf Pak Arif, saya mengganggu waktunya. Enggak Pak Ono, enggak sama sekali. Gimana? Saya dengar Pak Ono mencari saya itu untuk mau ada yang diceritakan gitu Pak Ono. Iya, ada beberapa minggu ini ceritanya sebagai atas nama Adit itu kurang konsentrasi kan begitu, karena kebetulan kan kita tahu bahwa yang namanya Adit kalau masuk di sekolah menengah kejuruan, apalagi dia mau masuk di konsentrasi kalian akuntansi, yang mau tidak mau kan dia juga harus mau dengan jurusan tersebut. Tapi berjalannya waktu kok proses KPM dari Adit ini ternyata kurang maksimal gitu Pak Arif. Makanya dari kemarin saya coba
cerita nih, ngobrol-ngobrol dan mencoba mencari sebuah solusi. Barangkali dengan obrolan santai seperti ini kita bisa terbuka, khususnya saya, untuk permasalahan adik seperti itu Pak. Jadi si Adit itu kurang konsentrasi ya Pak dalam pembelajaran ya Pak. Betul. Nah kira-kira dalam pembicaraan kita ini untuk si Adit itu tujuannya apa Pak kira-kira Pak? Ya saya sih berharap seperti yang kita pahami, kita sebagai seorang pendidik, kita ingin menuntun ya kepada peserta didik atas nama Adit ini untuk bisa mengikuti proses KBM dengan baik dan benar pastinya. Dan berkali-kali saya juga coba secara persuasif, saya bertanya kepada Adit ya khususnya, kamu masuk di sekolah menengah kejuruan ini keinginan kamu atau tidak? Dia memang mengatakan ya itu keinginan dia, cuma tidak dipungkiri gitu Pak Arif. Ternyata dalam berjalannya waktu anak ini agak sedikit terseok-seok untuk proses KBM, apalagi konsentrasi kalian akuntansi keuangan dan lembaga. Tapi kalau kita melihat niatan untuk belajar, ya ada, hanya saja fokusnya kurang. Lalu ketika melakukan praktek ya di sekolah menengah kejuruan ini kan kebanyakan praktek, di mana praktek itu menuju kepada laporan keuangan, lalu adanya penjurnalan. Ini agak sedikit, anak ini agak sedikit kurang Pak. Baik, dengan tujuan yang Pak Ono sudah mulai terencanakan, terpikirkan gitu ya Pak Ono. Nah, untuk mendukung tujuan tersebut, rencana apa nih Pak Ono yang akan Bapak terapkan untuk si Adit ini dalam pembelajaran agar si Adit ini dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh? Saya memang ada pemikiran untuk lebih memperhatikan secara khusus ya pada peserta didik atas nama Adit ini. Karena apa? Ya biar bagaimanapun ini merupakan sebuah tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik dan sebagai ketua kompetensi kalian pastinya. Yang pertama pastinya saya coba mengkomunikasikan secara personal. Saya coba berbicara dengan hati ke hati. Lalu yang kedua, saya mungkin mau mencoba membuat suatu modul ajar sendiri yang mudah ditangkap oleh Adit, sehingga ketika proses belajar dia di sekolah, modul ajar ini bisa dia baca, mungkin bisa nanti dipraktekkan juga oleh Adit di rumah. Karena namanya kita belajar laporan keuangan, lalu penjurnalan dan lain sebagainya di konsentrasi kalian akuntansi, ini adanya suatu pembiasaan. Memang sudah saya sampaikan juga tadi dengan Pak Adit, memang ada sisi lemah dari si Adit untuk konsentrasi di bagian keuangan. Tetapi secara logika anak ini sebenarnya bagus gitu. Tapi kan semuanya itu harus berkesinambungan begitu. Ya saya masih berpikir bahwa harusnya ada komunikasi baik pastinya saya dengan Adit. Lalu saya coba membuat modul ajar tersendiri sehingga ada sesuatu yang bisa dia lakukan, yang bisa dia baca dan dia praktekkan, baik nanti dia proses KBM di sekolah ataupun dia nanti di rumah. Seperti itu yang saya pikirkan. Tadi rencana yang Pak Ono jelaskan sebutnya itu ada 2 ya Pak ya. Jadi sudah bagus sih Pak. Nah dari skala yang rencana yang Bapak sudah buat itu dari skala 1 sampai 10 letak keberhasilan pencapaian tujuan itu di angka berapa Pak? Ya saya sih berharap pencapaian dari berbicara skala dan tujuan terhadap stabilitas selama Adit ini, ya saya berharap di angka 9 pasti keberhasilannya. Walaupun nanti suatu saat sampai ke angka 10 itu merupakan suatu bonus ya kita sebagai seorang pendidik, bahwa kita bisa mengantarkan mereka ke arah yang lebih baik pastinya. Baik. Bagus sih Pak. Nah dari rencana tersebut
Ada nggak sih Pak kendala yang mungkin menghalangi Bapak untuk mendapatkan meraih tujuan yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya? Ya, kalau berbicara kendala pastinya memang ada Pak Arif, gitu ya. Yang pertama, komunikasi yang saya lakukan terkadang terkendala dengan jam waktu secara efektif kita ada di sekolah. Ketika saya mungkin bisa meluangkan waktu untuk berbicara kepada peserta didik ini, ternyata peserta didik lagi melakukan pembelajaran pada guru yang lain. Nah, ketika anak tersebut peserta didik ini bisa, saya harus mempunyai tanggung jawab untuk mengajar di tempat kelas yang lain. Ya, itu merupakan kendala yang mungkin bisa kita atur sih nantinya. Lalu yang kedua, saya juga berusaha mengkomunikasikan kepada orang tuanya yang sampai saat sekarang kita mengetahui bahwa kedua orang tuanya itu memang bekerja begitu. Dan kalau saya telusuri pemetaan identifikasi dari anak tersebut, anak ini anak pertama dari dua bersaudara, sehingga ya dapat dipastikan komunikasi di lingkungan rumah ini ada terbatas. Dan yang ketiga, saya melihat adanya mungkin komunikasi ya antara kita teman sebagai seorang pendidik, khususnya yang notabene memegang pelajaran produktif akuntansi. Ya, ini kita harus bisa mensikapi bersama-sama. Saya tidak mungkin bisa melakukan ini sendiri saja, tidak begitu. Ini harus ada perlu kolaborasi dari teman-teman, ya khususnya yang mengampu pelajaran produktif di konsentrasi kalian aplikasi keuangan di belakang. Jadi tadi ada 3 ya untuk hambatan dalam mencapai tujuannya. Nah, untuk mencegah adanya hambatan nih Pak, ada nggak sih opsi cadangan gitu untuk strategi Bapak untuk dalam perencanaan pembelajaran si Adit ini, agar dalam pembelajaran akuntansi ini Adit lebih semangat lagi gitu Pak? Ya, opsi cadangan untuk permasalahan ini saya berpikir harus ada sedikit kelonggaran waktu dan keikhlasan saya sebagai seorang pendidik yang saya akan coba mengkomunikasikan kepada Adit di habis pembelajaran KBM, proses KBM di sekolah. Nah, kita proses KBM sekolah selesai jam 3, ya saya meminta waktu kurang lebih 30 menit atau sampai dengan 60 menit mungkin dalam 1 minggu, mungkin 2 kali atau 3 pertemuan untuk memberikan suatu penguatan gitu. Karena apa? Tanpa ada penguatan yang tadi sudah saya sampaikan, terkadang kita juga mempunyai tugas pokok dan fungsi kita bukan hanya kepada peserta didik atas nama Adit saja gitu Pak Arif, tapi biar bagaimanapun ini menjadi suatu tanggung jawab kan begitu. Makanya saya mungkin ada opsi kedua, ya setelah habis proses KPM jam terakhir selesai mereka pulang, ya anggap aja seperti ekskul secara personal. Itu saya harus meluangkan waktu, tapi ada kesepakatan bersama dengan Adit. Saya juga nggak mau, karena juga kita tahu ya bahwa di pagi anak-anak sudah berproses pembelajaran kan sampai dengan sore juga cukup melelahkan. Makanya saya nanti akan coba secara persuasif dan mengkomunikasikan kepada Adit dan coba kita membuat suatu kesepakatan bersama apakah dia mau atau tidak. Ya, ini untuk kemajuan juga dia, dan saya coba berusaha kembali mengkomunikasikan, bisa berkolaborasi kepada teman-teman yang mengaku pelajaran komunikasi. Ya, bagus banget Pak Ono opsi-opsinya ya Pak ya. Nah, dari opsi-opsi tersebut yang paling utama itu yang mana tuh Pak menurut Bapak yang paling cocok buat si Adit? Yang paling utama saya pikir kelihatannya saya akan membuatkan modul ajar tersendiri yang bisa dipakai untuk ya modul ajar memang sudah kita terapkan ya pada seluruh peserta didik yang dipakai untuk sebagai acuan gitu kan. Tapi ada beberapa item yang nanti mungkin saya harus buat terkhusus kepada peserta didik atas nama Adit ini untuk bisa mempermudah gitu kan. Selain dia bisa memberikan suatu gambaran pembelajaran produktif di
baik dia dipakai nanti di proses KBM di sekolah, dia juga bisa untuk bahan bacaan dan praktek ketika dia ada di rumah. Memang perlu ada pemantauan, ya, perlu ada penguatan, ya, dari yang akan saya lakukan. Pak. Nah, dalam mendukung strategi yang tadi Bapak yang paling utama, itu jangka waktu untuk kesuksesan itu berapa lama Pak waktunya Pak? Ya, kalau berbicara waktu, saya pasti untuk persiapan membuat modul ajar secara khusus, saya mungkin minggu ini harus saya selesaikan, sehingga minggu depan itu bisa kita langsung eksekusi. Kita sudah bisa coba kita sounding kepada peserta didik atas nama Adib, sehingga perjalanan proses KBM yang kita inginkan bisa sesuai dengan harapan kita. Kemudian nih Pak, apa komitmen yang Bapak buat nih untuk aksi ini? Ya, saya berkomitmen seperti yang kita pahami bahwa kita sebagai seorang pendidik, saya ingin menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Ada suatu rasa kepuasan hati dan batin yang tak arif ketika kita melihat peserta didik kita ini mampu untuk mengikuti pelajaran atau khususnya ya di konsentrasi kalian akuntansi keuangan dan keluarga. Ya, saya ingin adik ini bisa mengikuti proses pembelajaran konsentrasi akuntansi keuangan dan keluarga ini dengan baik. Nah, tadi saya lihat dari perencanaan itu sangat bagus ya Pak. Saya pengen dengar ini. Memang apa sih atau siapa yang membuat Pak Ono bertahan itu menjaga komitmen ini? Ya, saya bertahan dengan komitmen ini karena kecintaan saya kepada dunia pendidikan dan sebuah tanggung jawab kepada anak-anak ya, peserta didik. Karena biar bagaimanapun apapun yang kita tanam kepada mereka ini menjadi cikal bakal untuk bangsa kita. Karena gitu. Berarti Pak Ono berani ya bertanggung jawab atas apa yang Bapak sudah komitmenkan ya? Insya Allah saya dengan adanya obrolan seperti ini, obrolan sampai beberapa menit, ada sedikit terbuka memang akhirnya. Karena kemarin itu saya juga sempat ya berputus asa sih ya, berputus asa dalam artian apa yang harus bisa saya lakukan. Karena berkali-kali saya katakan ketika mereka masuk menentukan di sekolah menengah kejuruan, ya mereka nggak mau memang udah tahu konsekuensinya. Tapi mudah-mudahan saya sudah mendapatkan. Saya jadi nggak sabar nih Siap. mendengar cerita-cerita selanjutnya mengenai perkembangan si Adib. Baik Pak Arif, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan waktu, saya akan coba sharing lagi kepada Pak Arif dan bisa menjadi apa ya, menjadi cerita yang hebat dan cerita yang luar biasa. Saya tunggu nih Pak Ono nih. Terima kasih Pak Arif. Baik, itu saja mungkin Pak Arif, saya sharing session pada hari ini. Saya terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktu. Tidak sama sekali. Salam sehat ya Pak Ono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arif, bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah, semangat Pak Edi. Iya, terima kasih Pak Arif. Tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya? Iya, Ya, baik. Apa saja yang sudah dilakukan pada kegiatan coaching tadi Pak Arif? Iya, tadi saya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak Effendi, yaitu pertama mengajukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian masuk ke rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Ya, baik. Bagaimana perasaan Pak Arif pada saat melakukan coaching tadi? Perasaan saya gembira, senang, semangat gitu bisa melakukan proses coaching ini. Ya, baik. Tadi saya lihat juga bahwa apa yang dilakukan dalam pengamatan saya dari alur Tirta yang ada, menanyakan tujuan, identifikasi, membuat rencana aksi, dan tanggung jawab sudah lengkap ya, sudah sangat memenuhi syarat daripada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
Nah, dalam kesempatan ini kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Saya akan memahami proses tirta lebih dalam lagi dan terus berlatih agar dalam proses coaching selanjutnya dengan rekan sejawat saya bisa lebih lancar dan bisa memahami tentang proses tirta ini, Pak Effendi. Baik, terima kasih Pak Arif atas apa yang telah dilakukan dalam kegiatan observasi. Sudah berjalan dengan baik, sukses selalu. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.